Di Gunung Tatri ada sebuah sungai yang bernama Toi. Di sana ada jembatan yang besar. Dikatakan bahwa jembatan itu berasal dari tulang iganya Aud bin Anuh dan hal ini termasuk dalam keajaiban dunia. Imam Al-Kisai berkata, di saat Allah telah memberi wahyu pada Nuh bahwa yang akan menggendong kayu adalah Aud dari Kufah menuju desa di daerah Baghdad yang bernama Hairoh, maka Nuh mendatangi Aud dan memintanya. Ketika kayu-kayu itu sudah siap dan berada di hadapan Nabi Nuh, lantas Nabi Nuh berkata, "Wahai Tuhan, bagaimanakah cara untuk membuat perahu?" Kemudian Allah memberi wahyu kepada malaikat Jibril supaya mengajari Nuh membuat perahu. Lalu, Nuh menjadikan kayu-kayu tersebut sebuah papan dan menggabungkannya satu sama lain, serta memakunya dengan paku besi. Lalu menjadikan bagian depan atau kepala perahu seperti kepala burung merak, ekornya seperti ekor ayam jago, paruhnya seperti paruh burung alap-alap atau gagak, sayapnya seperti sayap elang, dan wajahnya seperti wajah burung merpati, dan kemudian menjadikannya 3 tingkat, menurut pendapat lain 7 tingkat. Ibnu Abbas berkata, perahu Nabi Nuh panjangnya 1000 ziro, lebarnya 600 ziro, dan tingginya 300 ziro. Diceritakan bahwa Nuh membuat perahu selama 40 tahun. Semua kaum menghina dan meremehkannya. Mereka berkata, "Wahai Nuh, kamu telah meninggalkan kenabian dan menjadi tukang kayu." Al-Kisai juga berkata bahwa pada suatu malam, para kaum Nabi Nuh keluar dan berusaha menyalakan api pada kayu perahu tersebut, akan tetapi apinya tidak bisa menyala. Lantas mereka berkata bahwa ini adalah sihirnya Nuh. Di saat pembuatan perahu sudah hampir jadi, maka Nuh melapisinya dengan aspal. Kemudian Allah memberi wahyu kepadanya agar memberi 4 paku di samping kanan kiri perahu dan memberi ukiran di setiap satu pakunya. Lalu Nuh berkata, "Ya Tuhan, apa faedahnya itu?" Kemudian Allah memberi wahyu kepada Nuh, ini adalah nama-nama sahabat Muhammad. Mereka adalah Abdullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Perahu ini tidak akan bisa sempurna sehingga engkau melakukan hal tersebut. Maka Nuh melakukan apa yang diperintahkan dan jadilah perahu tersebut dengan sempurna. Kemudian perahu itu bisa bicara dengan izin Allah dan berkata dengan keras, "Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan yang maha awal dan akhir. Aku adalah perahu, siapa yang menaikiku, maka ia akan selamat, dan siapa yang enggan padaku maka akan hancur." Lalu Nuh berkata kepada kaumnya, "Sudah percayakah kalian sekarang?" Mereka menjawab, "Ini adalah sihirmu, wahai Nuh." Kemudian Allah memberi wahyu kepada Nuh, "Murkaku sudah memuncak bagi orang yang mendurhakaiku." Lalu Allah memberi perintah kepada Nuh untuk membawa bekal makanan pokok untuk 6 bulan dan membuat wadah untuk air tawar. Dan kemudian Allah menurunkan bola mata dari surga yang mempunyai cahaya seperti cahaya matahari untuk Nuh, yang mana Nuh bisa mengetahui pergantian siang malam dari bola mata tersebut dan lewatnya waktu-waktu. Lalu Nuh meminta izin kepada Tuhan untuk melakukan haji, dan Tuhan mengizinkannya. Maka berangkatlah Nuh untuk menunaikannya. Di saat Nuh menuju Makkah, para kaum ingin menghancurkan perahu tersebut. Lalu Allah memerintahkan para malaikat supaya mengangkat perahu itu di antara langit dan bumi. Kemudian malaikat mengangkatnya, dan semua kaum melihat kejadian itu. Di saat Nuh sampai di Makkah, maka Nuh melakukan tawaf di Baitullah 7 kali, serta berdoa untuk kaumnya, dan Allah mengkabulkan doanya tadi. Di saat Nuh pulang dari Makkah, maka Allah menurunkan perahu tersebut di atas permukaan bumi. Kemudian Allah memberi wahyu kepada Nuh agar naik ke atas gunung dan berteriak dengan sekeras-kerasnya, "Wahai para hewan liar, burung-burung, para hama, kutu dan semua yang bernyawa, kemari. Dan naiklah kalian semua dalam perahu, karena azab sudah dekat." Teriakan Nuh tadi terdengar sampai arah barat dan timur. Maka para hewan liar, burung-burung, hewan ternak dan kutu semua berdatangan menghadap Nuh dengan berduyun-duyun. Kemudian Nuh berkata, "Sungguh aku telah diperintah agar membawa kalian bersamaku secara sepasang-sepasang." Lalu Allah memberi perintah kepada Nuh untuk membawa semua kayu, serta membawa jasad Adam dan Hawa. Kemudian ditaruh dalam peti,
Ia juga membawa Hajar Aswad dan tongkat Adam yang dibawa turun dari surga, dan menaruhnya dalam peti bersama lampiran-lampiran. Adapun jumlah pengikut yang masuk dalam perahu adalah 40 orang laki-laki dan 40 orang perempuan, yang kemudian ditempatkan pada lantai pertama, sedangkan di lantai kedua, penghuninya adalah para hewan liar dan hewan-hewan ternak. Diceritakan bahwa hewan yang paling akhir memasuki perahu adalah keledai, dikarenakan ekornya diikat oleh iblis. Maka, ia kesulitan untuk masuk. Nuh menyangka bahwa keledai enggan masuk perahu. Lalu Nuh berkata padanya, "Masuklah, wahai terkutuk." Kemudian keledai itu bisa masuk bersama iblis. Di saat Nuh melihatnya, lantas Nuh berkata, "Siapa yang mengizinkanmu masuk ke sini?" Iblis menjawab, "Kamu sendiri yang mengizinkan aku masuk. Bukankah engkau berkata, 'Masuklah, wahai terkutuk'? Dan tiada yang terkutuk di dunia ini secara mutlak selain aku." Diceritakan juga bahwa, semasa masih berada di dalam perahu, Nuh melarang semua penumpang untuk berhubungan intim, karena khawatir akan berkembang biak dan tempatnya akan menjadi sempit. Maka, semua mematuhinya, kecuali anjing, yang mana anjing tersebut malah berhubungan intim dengan betinanya. Lalu kucing melaporkan kepada Nuh tentang apa yang telah dilakukan anjing. Akan tetapi anjing mengingkarinya, dan bahkan mengulanginya lagi 2-3 kali. Kemudian kucing melaporkannya lagi kepada Nuh, lantas Nuh memanggil mereka dengan aib. Maka, terjadilah permusuhan antara mereka seketika itu, dan menimpalah pada mereka aib di saat mereka melakukan kawin dan dikatakan kepada mereka. Kucing berkata dengan ucapan, "Di setiap aku kawin, aku berkeinginan agar aku tidak melihat anjing. Dan anjing pun juga tidak melihatku." Diceritakan bahwa ketika kotoran hewan sudah banyak berceceran di dalam perahu, maka para penumpang mengadu kepada Nabi Nuh. Maka dari itu, lantas Allah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh, "Peraslah ekor gajah." Ketika Nuh memeras ekor gajah tersebut, maka keluarlah babi jantan dan betina, dan kemudian babi-babi itu memakan semua kotoran-kotoran yang tercecer tadi. Setelah itu, Allah menciptakan tikus jantan dan betina dari bersinnya babi. Tikus-tikus itu beranak pinak dan terus menggerogoti kiri kanannya perahu. Melihat kejadian itu, para penumpang lantas pada mengadu. Maka dari itu, para kucing liar memangsa dan memakannya dengan cepat, sehingga musnahlah tikus-tikus itu. Nah, sejak hari itulah awal mulanya terjadi permusuhan antara tikus dan kucing liar.